Film dimulai dengan penjelasan dari seorang pria tentang sebuah kisah yang jarang orang ketahui. Sebenarnya pria itu juga tidak terlalu mengingat, tapi kurang lebih ceritanya seperti ini. Sebelum sejarah dimulai, Egypt atau Mesir merupakan kelahiran dari segala kehidupan dan surga yang sangat berharga bagi Sang Pencipta. Sehingga para dewa memutuskan untuk tinggal di sana bersama makhluk fana ciptaan mereka, yaitu manusia. Para dewa ini mudah dikenali karena bertubuh tinggi besar dengan darah emas yang mengalir di dalam tubuh mereka dan juga dapat berubah bentuk menjadi makhluk-makhluk yang menakutkan. Dewa Osiris adalah raja dari seluruh negeri yang subur dan diberkati dengan sungai Nil. Sementara saudaranya, Dewa Set, menguasai padang pasir yang tandus dan terasing sehingga membuatnya tenggelam dalam pahitnya kesendirian. Pada suatu hari, Osiris memutuskan untuk menyerahkan tahta kepada putranya Horus yang menjalin hubungan tak terjelaskan dengan Dewi Hathor. Dikisahkan Horus sangat perhatian terhadap Hathor, bahkan sampai menghadiahkan salah satu harta yang paling berharga di Mesir, yaitu gelang dengan 42 bintang yang dapat mengusir iblis. Pada hari penobatan, semua dewa dan manusia datang untuk menyaksikan serta merayakan, termasuk Bek dan kekasihnya Zaya. Meskipun Zaya tidak pernah menuntut, tapi Bek tidak segan-segan melakukan apapun untuk sang kekasih, bahkan melakukan tindak kriminal seperti mencuri barang-barang mewah. Semua dilakukannya untuk menyenangkan hati Zaya dan berharap suatu hari nanti bersama-sama mereka akan pergi ke tempat yang jauh demi mendapatkan kehidupan yang bebas. Setelah semua dewa yang hadir mengucapkan selamat, Osiris memulai pidatonya sembari bersiap meletakkan mahkota di kepala Horus. Tiba-tiba saja terdengar teriakan yang ternyata dari Set. Dia mengungkapkan tidak ingin melewatkan momen berharga tersebut dan sebagai hadiah, Set memberikan keponakannya sebuah trompet dari tanduk, yang mana ketika ditiup, ternyata suara trompet itu adalah aba-aba untuk pasukan Set menduduki istana. Segera Set menyerahkan tongkat kepada Osiris yang dihadiahkan oleh ayah mereka untuk memulai duel memperebutkan tahta. Karena menolak, Osiris pun segera dihabisi. Tentu saja Horus tidak tinggal diam dan pertarungan sengit pun terjadi. Sangat disayangkan dewa muda itu tidak mampu mengalahkan Set yang perkasa, dan kemenangan yang diraih Set sekaligus menjadikannya sebagai Raja Mesir. Segera dia memberlakukan aturan baru. Jika sebelumnya semua yang mati bisa dengan mudah mendapatkan keabadian, mereka kini harus membayar dengan harta berharga atau lenyap selamanya. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Kali ini masih dalam suasana pilek labu, saya akan menceritakan tentang sebuah film yang berjudul Gods of Egypt. Sebuah film yang rilis pada tahun 2016 dengan Alex Proyas yang menjadi sutradara serta dibintangi oleh para aktor ternama yang mungkin sudah sering kalian lihat di layar kaca. Tidak usah berlama-lama, mari seruput kopinya dan segera kita lanjutkan cerita. Tahun demi tahun telah berlalu, banyak dewa yang menentang dan berusaha melakukan perlawanan terhadap Set, namun semuanya berakhir binasa. Horus sendiri diasingkan setelah pada pertempuran sebelumnya matanya dirampas, tapi dibiarkan hidup oleh Set berkat permohonan Hathor. Kini sebagian besar penduduk hidup dalam kemelaratan sehingga rela menjadi budak demi mendapatkan harta untuk membayar tiket menuju keabadian. Zaya adalah salah satu budak dari kepala arsitek Set bernama Urshu, yang mana sedang membangun obelis, sebuah menara tertinggi yang pernah ada di Mesir. Sedangkan Bek adalah pekerja konstruksi, namun dengan lihai dia bisa menyelinap kapan saja ke ruangan Urshu untuk menemui sang kekasih. Satu-satunya harapan bagi manusia adalah Horus. Oleh karena itu, pada suatu sore, Zaya berinisiatif untuk menjalankan sebuah rencana. Setelah menyaksikan kembalinya pasukan Set membawa harta rampasan, gadis itu menjelaskan tentang brankas atau ruangan harta yang hanya terbuka ketika diisi, yaitu saat malam, yang mana itu bisa menjadi kesempatan sempurna bagi Bek untuk menyelinap dan mencuri mata Horus. Untuk sedikit mempermudah, Zaya menyerahkan rancangan
rancangan berangkas yang dia curi dari Urshu. Kemudian pada malam harinya ditampilkan Beck yang beraksi mulai dari melompat ke kereta yang membawa emas, menyelinap ke ruangan harta, serta menaklukkan semua jebakan yang ada. Keesokannya Beck kembali menemui Zaya, namun wanita itu terlihat tidak bahagia. Ternyata Urshu telah mengetahui bahwa rancangannya dicuri, dan oleh karena itu pasangan Beck dan Zaya akan dihukum mati. Dengan cepat, Beck memanfaatkan mata Horus untuk menyilaukan demi bisa melarikan diri. Sayangnya sebuah anak panah menancap di jantung Zaya sehingga membuat gadis itu tewas. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di kuil tempat Horus berada. Segera Horus menyerang Beck setelah mengetahui bahwa pemuda itu membawa matanya. Namun Beck begitu lincah dan cerdik, dia berhasil memaksa Horus melakukan sesuatu untuk menyembuhkan Zaya. Hanya saja itu sudah terlambat. Zaya telah siap dibawa ke alam baka oleh Anubis. Horus mengatakan bahwa Beck tidak perlu khawatir karena butuh beberapa hari sampai akhirnya Zaya diadili. Setelah mendapatkan salah satu matanya, Horus berjanji akan mencari cara untuk membangkitkan Zaya asalkan Beck mau membantu mendapatkan satu matanya lagi. Setelah menyembunyikan tubuh Zaya di dalam kuil, Beck dan Horus memulai perjalanan. Beberapa waktu kemudian, Seth mendapat kabar tentang mata Horus yang telah dicuri. Pada saat Seth mendatangi kuil Horus, dia tidak menemukan apapun kecuali tubuh Zaya. Seth mengambil kalungnya dan segera mengirim salah satu komandan untuk memburu Horus. Kembali ke Beck dan Horus yang sedang berusaha mendaki karena tanpa kedua matanya, sang dewa tidak bisa berubah menjadi makhluk bersayap. Tujuan mereka adalah menemui kakek Horus, yaitu sang dewa matahari, Ra. Saat tiba di puncak, Horus berdoa meminta pertolongan. Lalu secara ajaib, dia tiba-tiba saja mendapatkan kekuatan sehingga mampu berubah dan membawa Beck terbang bersamanya. Tak lama kemudian, keduanya pun tiba di sebuah kapal yang melayang di angkasa. Disinilah Ra melaksanakan tugasnya. Selain menyinari dunia, sang dewa juga selalu berhadapan dengan makhluk penghancur yang bernama Apophis demi melindungi seluruh ciptaannya. Setelah mendengar penjelasan Horus, Ra memutuskan untuk tidak berpihak pada siapapun karena baik Osiris maupun Seth adalah putranya. Namun dia mengizinkan Horus untuk mengisi botol dengan air kehidupan, yang mana Horus berencana akan menggunakannya untuk menenggelamkan padang pasir sehingga melemahkan Seth. Para dewa yang memberontak telah menarik mundur pasukan sehingga Seth bisa memanfaatkan kesempatan tersebut menyerang mantan istrinya Dewi Nephthys untuk merebut sayapnya. Kembali ke Beck dan Horus yang nyaris celaka saat pendaratan darurat, keduanya membicarakan rencana selanjutnya. Namun sebelum itu, Beck diperintahkan untuk mengambil air, di mana pada momen ini mereka mendapat serangan tak terduga dari anak buah Seth, yaitu prajurit Minotaur yang dipimpin oleh Nephis. Untungnya Horus bisa dengan percaya diri menghabisi prajurit Minotaur. Namun sayangnya Nephis berhasil kabur. Segera sang komandan melaporkan hal tersebut kepada tuannya. Namun sialnya Nephis malah dihabisi oleh Seth. Lalu tugas tersebut diserahkan kepada dua wanita pemburu, Anat dan Astarte. Sebelumnya Seth sempat meminta bantuan Heather untuk menemukan Horus. Namun Dewi itu menolak dan pada suatu momen secara diam-diam Heather menggunakan kekuatannya untuk melihat keadaan Horus. Terungkap bahwa cintanya terhadap Horus tak pernah pudar. Dan ketika Seth mengetahui hal itu, Heather melepas gelangnya sehingga para iblis pun segera menangkap Dewi itu.
Kembali ke Bek dan Horus yang kini menghentikan perjalanan mereka untuk beristirahat di makam Osiris. Horus menceritakan tentang keindahan tempat itu sebelum Set berkuasa. Lalu tiba-tiba saja Bek melihat badai pasir yang mana ketika diperhatikan lagi itu adalah Anat dan Astarte bersama peliharaan mereka yang sangat ganas. Berbahaya bagi Horus jika menghadapinya secara langsung karena bisa ular itu sangat mematikan, apalagi Horus tidak bisa berubah wujud. Oleh karena itu, Bek berinisiatif menjadi umpan, sementara Horus bersembunyi menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan. Setelah Anet dikalahkan, kini adalah giliran Astarte. Namun tiba-tiba saja Hathor muncul dan segera menggunakan kekuatannya untuk memerintahkan ular hitam membakar dirinya sendiri. Ketiganya pun berhasil selamat, namun Horus terlihat tidak senang karena menganggap Hathor adalah pengkhianat. Bek menjelaskan tentang rencana mereka, yaitu merebut mata Horus yang berada di salah satu piramida milik Set. Namun ada sesuatu yang tidak diketahui oleh mereka, yaitu Sphinx. Ya, Hathor menjelaskan bahwa Set telah menangkap makhluk itu untuk dipekerjakan sebagai penjaga. Makhluk itu akan menghabisi siapapun yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Hal itu membuat Horus memutuskan untuk lebih dulu menemui dewa kebijaksanaan, yaitu Thoth. Dalam perjalanan, Horus dan Hathor terus berdebat seperti kucing dan anjing, sehingga Hathor memutuskan untuk berbicara dengan Bek. Dan pada momen ini, Dewi itu sangat terkejut mendengar cerita Bek tentang janji Horus, karena mustahil bisa mengembalikan yang telah mati. Namun Hathor memilih untuk diam, tidak berkomentar apapun. Beberapa waktu kemudian, tibalah mereka di kuil Thoth yang dipenuhi dengan replikanya sebagai pesuruh. Ini dikarenakan Thoth sama sekali tidak mempercayai siapapun selain dirinya sendiri. Sangat disayangkan, Thoth menolak untuk membantu karena lebih baik mempersiapkan diri untuk melawan serangan Set. Untungnya Bek merubah pikiran sang dewa bijaksana dengan sebuah pertanyaan, siapakah yang lebih cerdas, Dewa Thoth atau Sphinx? Selanjutnya mereka berempat ditampilkan berjalan di padang pasir menuju piramida. Saat badai, Hathor memanfaatkan momen tersebut untuk memarahi Horus karena menjanjikan hal yang tidak mungkin dicapai. Namun Horus sama sekali tidak merasa bersalah karena semua itu terpaksa dia lakukan demi kebaikan bersama. Sesuai rencana, Horus menanti malam untuk mendekati piramida demi menghindari bahaya. Lalu, setibanya di sana, sangat mengejutkan, batu-batu pada piramida terus bergerak sehingga sulit untuk menemukan jalan masuk. Namun Bek tidak menyerah dengan tekad yang kuat demi menepati janjinya kepada sang kekasih. Pemuda itu melesat cepat masuk ke dalam, menaiki tangga-tangga yang runtuh sampai akhirnya menghentikan penggerak piramida. Selanjutnya, setelah para dewa masuk, mereka pun berhadapan dengan Sphinx. Mereka diberi 3 kesempatan untuk menjawab sebuah pertanyaan, dan jika tetap gagal, maka akan dimusnahkan. Dua kesempatan gagal dijawab sehingga membuat Horus dan Thoth menerima hantaman hebat. Beruntung, di kesempatan terakhir, sang dewa kebijaksanaan berhasil menjawab. Seketika Sphinx lenyap bersama pasir, namun tiba-tiba saja Set muncul, merebut otak Thoth, mengurung Horus dan Hathor, serta menggagalkan rencana Bek yang ingin menuang air kehidupan dengan mengungkap kebohongan Horus. Piramida runtuh tepat setelah Set pergi. Untungnya Horus berhasil membebaskan diri dan menyelamatkan Hathor serta Bek sambil berlindung di balik roda piramida. Bek menyebut Horus sebagai penipu licik yang sama sekali tidak memperdulikan manusia. Merasa prihatin, Hathor berinisiatif membantu. Segera Dewi itu memanggil Anubis, lalu menyerahkan gelangnya kepada Bek untuk membayar keabadian bagi Zaya. Selain itu, Bek juga berkesempatan untuk mengantarnya langsung ke sang kekasih. Lalu, setelah mengucapkan salam perpisahan dengan Horus, segera para iblis menangkap Hathor.
Sementara itu, Bek telah mencapai alam baka dan segera pemuda itu mencari Zaya yang berada di antrian para roh. Sebelumnya, ditampilkan si kaya dan si miskin. Si kaya dengan mudah berjalan menuju keabadian, sedangkan si miskin musnah menjadi abu. Di tempat lain, Seth sedang melakukan peningkatan pada tubuhnya. Dia menambahkan sayap Nephthys agar terlindung hati Osiris untuk mendapatkan kekuasaan di atas daratan otak Thoth, untuk mendapatkan kecerdasan serta mata Horus untuk melihat segalanya sehingga tidak mudah tertipu oleh musuh. Kemudian Seth terbang menuju ke kapal Surya untuk menemui sang ayah sekaligus membalas dendam karena telah mengasingkannya ke gurun pasir. Pada momen ini, Ra mengungkapkan bahwa semua itu adalah ujian. Osiris berhasil melewati ujian jika telah menyerahkan kekuasaannya, sedangkan Seth dinyatakan berhasil jika mampu bertahan dalam kesendirian karena tugas berat akan dipikulnya, yaitu menggantikan Ra untuk menjaga penciptaan dari Apophis. Dengan tegas, Seth menolak karena dia tidak mau menghabiskan keabadian dengan menghadapi makhluk itu. Malah sebaliknya, dia akan membiarkan Apophis menghancurkan dunia lalu memulai dunia baru di mana dirinya menjadi penguasa tunggal untuk selama-lamanya. Setelah perdebatan itu, terjadilah duel singkat di mana Seth berhasil mengalahkan Ra. Lalu segera dia menjalankan rencana untuk membiarkan Apophis berkeliaran di atas dunia. Kembali ke Bek di alam baka yang akhirnya bertemu dengan Zaya dan menyerahkan gelang Hether. Di tengah pengadilan, terjadi masalah yang ternyata akibat dari serangan Apophis. Hal itu membuat Anubis segera bertindak untuk menutup gerbang keabadian. Zaya meyakinkan bahwa hanya Horus yang bisa memperbaiki semuanya. Oleh karena itu, Bek harus memberikannya kesempatan kedua dan membantu Horus. Kemudian dengan menggunakan gelang Hether, Bek pun kembali ke lokasi Horus. Sebuah kereta datang menghampiri mereka, yang mana Horus mengatakan bahwa itu adalah bantuan dari Nephthys untuk membawa mereka kembali ke ibu kota. Di ibu kota, Seth berdiri di puncak obelis menantang Apophis untuk menghancurkan sungai Nil yang merupakan sumber semua kehidupan. Sementara itu, Horus dan Bek menculik Urshu untuk membawa mereka menuju ke puncak obelis. Ketika nyaris sampai, Horus memutuskan untuk berpencar, sementara Bek dan Urshu yang berada di elevator berduel. Keduanya berusaha saling menjatuhkan, sampai akhirnya Bek dengan cepat mengaitkan tali dan menjatuhkan Urshu bersama dengan elevator. Meskipun sang arsitek memiliki perhiasan gemerlap, namun saat ini alam baka sedang ditutup, sehingga arwah mereka yang mati tidak akan pernah sampai ke sana. Di puncak obelis, Horus memulai pertarungan dengan Seth. Tentu saja tanpa mata yang lengkap, Horus bukanlah tandingan Seth. Namun saat mengira sudah memenangkan duel, Seth tidak mengetahui bahwa ternyata Horus hanyalah umpan. Di belakangnya, Bek muncul secara tiba-tiba dan melancarkan serangan untuk membuat Seth marah sehingga bisa merebut mata Horus sebelum dirinya dilempar oleh Seth dari puncak obelis. Horus dihadapkan dengan pilihan yang sulit, mendapatkan kekuatan atau menyelamatkan Bek. Tidak ingin menjadi sampah yang meninggalkan teman, Horus pun nekat menyelamatkan Bek. Pada akhirnya ini menjadi pilihan yang tepat, karena sekaligus menyadarkannya akan kata-kata sang kakek bahwa kekuatan Horus tidak hanya berasal dari mata. Setelah mendaratkan Bek, Horus pun kembali ke puncak obelis untuk menantang Seth berduel. Pertarungan antara dua dewa tersebut terjadi sangat brutal sampai-sampai menghancurkan obelis. Pada akhirnya Seth berhasil dijatuhkan dan Horus tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk menghabisi pamannya. I won't make that mistake. Kemudian Horus segera melesat ke angkasa, mengembalikan tombak Dewa Ra untuk membangkitkannya. Dan setelah pulih, sang Dewa Matahari pun menggunakan kekuatannya untuk mengirim Apophis ke dalam kegelapan, sehingga baik dunia atas maupun alam baka menjadi aman dan damai.
Horus kembali ke Mesir dan menerima mata kanannya dari seorang anak perempuan. Kini Bek mengakui bahwa Horus adalah dewa yang baik. Sayangnya itu menjadi kalimat terakhir Bek karena tak lama kemudian pemuda itu tewas akibat sebelumnya terkena serangan Set. Tentu saja itu membuat Horus bersedih. Segera dewa itu membawa mayat Bek yang merupakan rekan seperjuangan untuk ditempatkan di kuil bersama mayat Zaya. Di saat yang sama, Ra datang untuk mengucapkan terima kasih dan sebagai imbalan, dia akan mengabulkan satu permintaan. Tetapi Horus menolak, kecuali Ra bisa mengabulkan suatu kemustahilan. Ra hanya diam, tapi tak lama berselang, Bek dan kekasihnya bangkit dari kematian. Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa minggu kemudian. Kehidupan di Mesir kembali menjadi makmur dan sejahtera, lalu setelah dinobatkan menjadi raja, Horus mengubah peraturan bahwa hanya perbuatan baiklah yang akan menentukan keabadian setelah kematian. Lalu ditampilkan pula Bek yang kini menjabat sebagai penasihat utama, ditunjuk sebagai wali negeri, sementara Horus akan melakukan perjalanan mungkin dalam waktu yang lama untuk menyelamatkan kekasih yaitu Hathor dari cengkraman iblis. Mampukah Horus membawa pulang sang kekasih dan mampukah Bek menjalankan tugasnya sebagai abdi negeri? Dan tamat. Duh, Zaya nggak ada obat. Maksud saya nggak bisa diobati. Sangat disayangkan begitu. Tapi untungnya Ra mengabulkan permintaan Horus. Ya, Gods of Egypt. Karakter-karakternya diadaptasi dari para dewa dalam mitologi Mesir, sehingga menghadirkan sesuatu yang menarik ke dalam film ini. Plot awalnya mengikuti kisah dua bersaudara, Osiris dan Set. Osiris dinobatkan sebagai raja oleh ayah mereka, yaitu Dewa Matahari, Ra. Sedangkan Set menerima sesuatu yang berbeda dan lebih layak dibilang kutukan, karena selain terasing, Set tidak bisa memiliki anak sehingga dia menganggap sang ayah tidak adil. Kemudian sebagai penguasa gurun, dia menemukan jalan ke istana untuk menghabisi Osiris dalam upacara penobatan Horus. Setelah menghabisi Osiris, Set merampas mahkota dan secara otomatis dia berkuasa di atas Mesir. Dalam Gods of Egypt, karakter-karakter dewa digambarkan secara otentik, termasuk dewa-dewa kecil. Semuanya sesuai dengan mitologi. Thoth menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan, Osiris, dewa kesuburan, kehidupan, kebangkitan, termasuk alam baka. Dia mengajarkan manusia makna sejati, baik dalam kehidupan maupun kematian. Set, dewa kekacauan dan kehancuran, yang selalu menciptakan masalah dengan motifnya yang egois. Horus, dewa langit, menggunakan visi dan sayap elang untuk memperjuangkan kebebasan. Ra, dewa matahari yang menjaga penciptaan, dan juga ada Apophis, makhluk kegelapan dan kehancuran yang tentu saja bertentangan dengan cahaya, yang mana dalam film ini digambarkan sebagai cacing raksasa. Tapi dalam beberapa cerita juga ada yang menggambarkannya sebagai ular raksasa. Cerita ini telah ada sejak lama dan masih diceritakan di masa sekarang. Osiris melambangkan pemerintahan yang sehat, menunjukkan kualitas yang dibutuhkan oleh setiap pemimpin, mewakili perdamaian dan kemakmuran, serta selalu peduli dengan rakyatnya. Horus digambarkan sebagai sosok yang penuh keraguan pada diri sendiri sehingga kehilangan kekuatannya. Oleh karena itu, Ra mendorong Horus untuk memahami bahwa kekuatan berasal dari dalam diri, bukan dari penglihatan. Di sisi lain, Ra adalah dewa terkuat, namun lebih mengandalkan kebijaksanaan daripada kekuatan untuk menghadapi musuhnya. Setiap malam, dia berperang melawan dewa ular untuk melindungi dunia dari kehancuran. Sedangkan Set, mungkin niat Ra baik, yaitu ingin mengubah Set dari pembawa kehancuran menjadi penjaga seperti dirinya. Ini adalah tugas yang sangat sulit dilakukan oleh seorang ayah, tapi Ra tahu betul bahwa itu adalah hal yang wajib untuk dilakukan. Karakter-karakter yang kompleks ini menjadi alasan mengapa film-film tak jarang menggunakan mitologi untuk menceritakan kisah-kisahnya. Alur ceritanya sudah tersedia dengan karakter-karakter yang telah dikenal oleh kebanyakan penonton, sehingga mempermudah untuk mengenal dan juga mempermudah mengikuti ceritanya. Film ini menggabungkan mitologi Mesir dengan cara yang menarik dan tetap berpegang teguh pada sejarah aslinya, sama halnya dengan film-film yang pernah kita bahas seperti Troll dan beberapa film lainnya. Bagaimana menurut kalian?
Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!